Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dipa Risnayati dari unit 04. Dan di sini saya ingin menjelaskan artikel yang berjudul tentang hak asasi manusia dalam perspektif kesehatan masyarakat antara norma hukum dan praktik lapangan, menganalisis bagaimana prinsip-prinsip HAM diimplementasikan dalam pelayanan dan kebijakan kesehatan masyarakat. Dan di pembahasan yang pertama itu divisi hak asasi manusia HAM dalam konteks kesehatan masyarakat. Hak asasi manusia atau yang sering disebut dengan HAM mengacu pada hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu tanpa diskriminasi, seperti hak atas kesehatan, hak untuk hidup, dan hak atas kebebasan dari penyiksaan atau perilaku buruk. Dalam konteks kesehatan masyarakat atau HAM terkait era dengan akses yang setara dan adil terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, serta perlindungan terhadap individu dari praktik diskriminatif atau merugikan dalam pelayanan kesehatan. Kemudian lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu norma hukum yang mendasari hak asasi manusia dalam kesehatan masyarakat. Berbagai instrumen hukum internasional dan nasional mengakui hak kesehatan sebagai bagian dari hak asasi manusia. Antara lainnya, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau DUHAM. Pada tahun 1948, pasal 25 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas standar hidup yang memadai, termasuk makanan, pakaian, perumahan, dan pelayanan kesehatan. Kovenant Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya atau ICESCR pasal 12 mengakui hak setiap orang untuk menikmati tingkat tertinggi kesehatan fisik dan mental yang dapat dicapai. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945 dan Undang-Undang Kesehatan di Indonesia, hak atas kesehatan diatur oleh konstitusi dan perundang-undangan lainnya, yang menegaskan kewajiban negara untuk menyediakan akses pelayanan kesehatan yang adil dan setara bagi seluruh rakyat. Dan selanjutnya ke pembahasan yang ketiga, yaitu prinsip-prinsip HAM dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Implementasi prinsip-prinsip HAM dalam pelayanan kesehatan masyarakat mencakup beberapa aspek penting seperti aksesibilitas. Semua orang harus memiliki akses yang setara terhadap layanan kesehatan yang berkualitas tanpa diskriminasi. Ini berarti memperhatikan faktor ekonomi, sosial, budaya, dan geografis yang dapat membatasi akses individu terhadap layanan. Yang kedua, ketersediaan. Ketersediaan negara wajib menyediakan fasilitas dan tenaga medis yang memadai untuk memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat. Kualitas layanan kesehatan yang diberikan harus memenuhi standar internasional dan memberikan perlakuan yang manusiawi kepada setiap individu. Non-diskriminasi, tidak ada individu atau kelompok yang boleh dikecuali atau diperlakukan tidak adil dalam sistem pelayanan kesehatan. Misalnya, berdasarkan ras, agama, status sosial, atau jenis kelamin. Keempat, yaitu perbedaan antara norma hukum dan praktik lapangan. Meskipun norma hukum terkait HAM dalam kesehatan masyarakat sudah diatur dengan jelas, diimplementasikannya dalam praktik lapangan sering kali menemui tantangan di antaranya. Keterbatasan sumber daya. Banyak negara termasuk Indonesia menghadapi keterbatasan dana, fasilitas, dan tenaga medis yang memadai untuk menyediakan layanan kesehatan yang merata bagi seluruh penduduk. Ketimpangan akses kesehatan terhadap kesenjangan akses antara daerah, perkotaan, dan perdesaan, serta antara kelompok kaya dan miskin. Di beberapa daerah terpencil, akses ke layanan kesehatan masih sangat terbatas. Diskriminasi dalam pelayanan. Beberapa kelompok rentan seperti masyarakat adat, perempuan, orang dengan disabilitas terkadang menghadapi diskriminasi atau kurangnya perhatian khusus dalam pelayanan kesehatan.
korupsi dan kebijakan yang tidak adanya praktik korupsi dalam alokasi dana kesehatan dapat menghalangi implementasi prinsip-prinsip HAM yang adil. Kemudian pembahasan yang kelima yaitu contoh kasus dan tantangan kasus di daerah terpencil. Di beberapa wilayah Indonesia seperti Papua atau daerah perbatasan, akses terhadap fasilitas kesehatan yang memadai sangat terbatas, yang mengakibatkan ketidakmampuan masyarakat untuk mendapatkan perawatan kesehatan yang layak, melanggar hak atas kesehatan mereka. Pelayanan kesehatan bagi kelompok marginal masyarakat dengan HIV atau AIDS atau kelompok transgender seringkali mengalami stigma atau diskriminasi dalam akses pelayanan kesehatan yang bertentangan dengan prinsip non-diskriminasi dalam HAM. Selanjutnya pembahasan yang ketujuh yaitu kesimpulan. Meskipun norma hukum terkait HAM dalam kesehatan masyarakat sudah diatur dengan baik, tantangan nyata tetap ada dalam implementasinya. Di lapangan, penguatan sistem kesehatan yang adil dan merata, serta penanggulan diskriminasi dalam pelayanan kesehatan adalah langkah penting untuk memastikan bahwa akses kesehatan dapat dinikmati oleh setiap individu tanpa terkecuali. Kemudian pembahasan yang keenam yaitu upaya untuk memperbaiki implementasi HAM dalam kesehatan masyarakat untuk meningkatkan implementasi HAM dalam kesehatan masyarakat. Beberapa langkah yang dapat diambil antara lainnya yaitu seperti peningkatan infrastruktur kesehatan, membangun dan memperbaiki fasilitas kesehatan di daerah yang masih minim layanan, seperti memastikan ketersediaan obat-obatan dan tenaga medis yang cukup. Edukasi dan pelatihan bagi petugas kesehatan, meningkatkan pemahaman petugasan kesehatan mengenai hak-hak pasien dan pentingnya perilaku yang tidak diskriminatif. Advokasi kebijakan kesehatan yang berperspektif HAM membuat kebijakan yang lebih inklusif. Misalnya, kebijakan yang menjamin akses kesehatan bagi masyarakat miskin atau kelompok marginal. Monitoring dan akuntabilitas memastikan bahwa ada mekanisme pengawasan yang transparan terhadap kewajiban dan praktik kesehatan untuk mencegah pelanggaran HAM asasi manusia. Baiklah, mungkin penjelasan saya cukup sampai di sini.